علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام إذ ورد علينا رجل على ناقة وقد أثر السير فيه وفيها وبان عن السفر ووقف علينا فقال أيكم محمد فأومينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتعرض علي ما أمرك به ربك أو أعرض عليك ما أمرني به الصنم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بما أمرني به ربي إلى آخره الحديث. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh masjid meninjau assalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti kegiatan ta'lim subuh khususnya di subuh Selasa dan di kegiatan pada umumnya atau pada tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita yang berhadir dan yang menyimak taklim pada subuh ini senantiasa semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemampuan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkeyakinan dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memudahkan kita untuk mendapat syafaatnya beliau. Mudah-mudahan kita beratan dan seluruh keluarga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan pada ta'lim yang telah lalu, ketika orang-orang mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir berkumpul di gedung An-Nadwah ya. Dan mereka bermusyawarah dan mereka berkata Muhammad telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Jadi ujar bubuhan kafir, Muhammad ini sudah kelewatan. Dia mencela-cela Tuhan kita dan mengajak kaum-kaum kita untuk menyembah kepada Tuhannya. Dan ia menyeru kita kepada Tuhan yang kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita mengatasinya. Ya. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian yang banyaknya 360 berhala. Jadi jumlah Tuhan bubuhannya pada waktu itu berjumlah 360 berhala, dan hanya menyembah Allah Tuhan yang esa dan perkasa. Nah, ini Nabi menyerukan, artinya Nabi mengajak kepada orang-orang kafir untuk supaya beriman kepada Allah. Dan yang bermusyawarah itu diantaranya adalah Syaibah ibn Rabi'ah, Walid ibn al-Harith, Safwan ibn Umayyah, Ka'ab al-Ashraf, Aswad ibn Abdu Yaghuz, Sakhar bin Harith, Kinanah ibn Rabi', dan mereka adalah para pemuka kafir Quraisy. Dan mereka berkata Muhammad menyeru kita kepada Tuhan yang kita tidak mengenalnya, dan mengapa ia mencela Tuhan-Tuhan kita. Salah seorang dari mereka berdiri dan berkata, Muhammad dengan seruannya menginginkan harta, namun mereka tidak menerima pendapat tersebut. Kemudian mereka berkata Muhammad adalah tukang sihir pendusta. Kemudian mereka bertanya kepada Walid, bagaimana pendapat engkau wahai Walid?
Walid menjawab, aku tidak akan memberikan pendapat pada masalah ini. Kemudian mereka mencela Walid, dan yang demikian itu membuat Walid marah, dan ia berkata, berikan aku waktu selama 3 hari. Jadi ini perkumpulan para dedengkot kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang berdakwah itu banyak cobaan ujiannya. Berat betul ya. Jangan dikira orang dakwah itu enak-enak, banyak ujiannya. Di zaman Nabi sampai di zaman sekarang ini cuman ujiannya berbeda-beda macam-macam. Al-Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari barang berharga, yaitu terbuat dari emas dan perak. Tuhan buahnya bagus benar, ada emas, ada perak. Menurut ini larangnya harga emas. Ya. Yang bertahtakan permata yang diletakkan pada satu kursi, dan keduanya diberi pakaian dengan berbagai macam pakaian, dan ia menyembahnya selama 3 hari malam 3 malam berturut-turut dengan tidak makan dan tidak minum, dan ia pergi mendatangi rumah dan anak-anaknya, dan ia bertadarruk memohon dengan sangat kepada kedua berhala tersebut. Pada hari yang ketiga ia berkata dengan hak, aku menyembah engkau selama 3 hari. Hendaklah kalian berdua berkata dan menceritakan tentang Muhammad. Kemudian disibuk-sibuk tadi memandiri si patung, setan masuk pada salah satu berhala, dan berhala tersebut bergerak dan berkata, sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka kalian jangan percaya kepada mereka. Ujar si patung yang tidak ada lain dimasuki oleh setan. Setelah mendengar yang demikian, Walid sangat gembira dan pergi untuk menceritakannya kepada orang-orang kafir Quraisy tentang apa yang telah dikatakan berhala tersebut. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkumpul di rumah Walid, dan mereka berkata, sebaiknya kita mengatakan yang demikian di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul lah, kita ini sudah mendapat isyarat nih dari patung nih, dah kita datangi Muhammad saja dah. Ketika mendengar yang demikian, Rasulullah merasa sedih. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan berkata, wahai Muhammad, celakalah orang yang berkata seperti demikian, yaitu Walid. Ketika Walid mendengar perkataan tersebut, ia tertawa dan ia berkata, aku tidak peduli. Kemudian mereka berkumpul dan mereka meletakkan di hadapan mereka satu berhala yang bernama Habal. Kemudian mereka memberinya berbagai macam pakaian. Kemudian mereka sujud di hadapan berhala tersebut, dan Al-Walid memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau datang bersama Abdullah ibn Mas'ud, dan keduanya duduk bersama mereka. Kemudian syaitan masuk ke dalam perut berhala tersebut. Nama syaitan adalah Misfir. Bagusnya orang syaitan Misfir lah. Untung ada Muspirah. Iya, syaitan ini ngaranya bagus, ada Zalatun, ada apa nih, Dasimah, karena setan bagus. Ada 9 setan menurut Umar bin Khattab ya. Nah ini setan yang lain ngaranya Misfir, dan ia berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perut berhala tersebut. Ketika mendengar hal tersebut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu menjadi bingung, dan ia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abdullah, janganlah engkau takut, karena yang berbicara tersebut adalah syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, dan di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang penunggang kuda yang berpakaian hijau. Kemudian orang tersebut turun dari kudanya dan mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membalas salam tersebut. Dan Nabi bertanya, siapakah engkau wahai penunggang kuda? Aku heran mendengar salam engkau kepadaku. Orang tersebut menjawab, aku adalah seorang jin, dan aku telah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam.
tetapi aku pergi dari kampung halamanku. Jadi jin ini ada nang Islam, ada nang kafir ya. Jin itu banyak. Hendak melihat jin kah? Jin suka warna yang merah-merah. Jadi bilanya orang tuh senang mencelak, tahu mencelak? Warna merah-merah, bahaya itu. Bisa sepupu jin. Iya, jin yang menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah namanya Han Ben Hen. Jin Han Ben Hen. Jadi kalau ada orang yang kerasukan jin, tawasulnya kepada itu. Ya, tawasul kepada jin Han Ben Hen. Makanya di masjid di Makkah ada namanya masjid jin. Ya, jadi ada sekelompok jin ketika mendengar ayat qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin kagum dengan Al-Qur'an, akhirnya dia masuk Islam. Sampai sekarang jin Islam ada, kafir ada ya. Ada saya punya kenalan, beliau sering mengislamkan jin ya, dengan cara beliau, dan beliau diberikan Allah sebuah kebisaan atau keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Artinya beliau bisa berkelahi dengan jin macam-macam ya. Ini salah satu ulama di daerah Sidugiri, ada kenalan saya. Kadang sehari sampai 500 jin masuk Islam. Kalahi dulu. Makanya kita kemana-mana jangan sampai lupa membaca qul a'udzu birabbin binnas ya. Keluar rumah, masuk nanti baca ayat kursi, karena jin ikut ya. Dan jin bermacam-macam ya Bu ya, bermacam-macam. Nah, aku ini masuk Islam jin sudah sejak zaman Nabi Nuh, tetapi aku pergi dari kampung halamanku. Ketika aku pulang, aku mendapati istriku menangis. Si jin ini bila beranak banyak sekali beranak. Takoni nasirnya tahunya. Jin dan jun. Ya, kalau beranak seikong beranak berapa ribu, ratusan sekali beranak ya. Dan kalau mengganggu kita nggak cukup satu, dia ada sampai masuk ke tubuh orang itu sampai 500 jin, ada sampai sekian jin ya. Bahari kita ada amalan supaya ketemu jin ya. Cuma bila kita mengamalkan pasti bertemu jin. Enak amalannya. Dan aku bertanya kenapa kepadanya, dan ia menjawab bahwa Misfir telah melakukan sesuatu terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mendengar yang demikian itu, maka aku mencarinya, dan aku telah membunuhnya di antara Safa dan Marwah, dan ini darahnya ada pada pedangku, dan kepalanya ada di dalam kantong, dan badannya aku biarkan dibuang antara Safa dan Marwah, dan bentuknya seperti anjing tanpa kepala. Maka Rasulullah merasa gembira dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah nama engkau? Ia menjawab, namaku Mihyar ibnu Abhar, dan tempat tinggalku di Gunung Tursina. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku untuk berbicara di hadapan orang-orang kafir dari mulut-mulut berhala mereka, seperti Misfir telah berbicara kepada engkau? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakukanlah kepada si Mihyar ibnu Abhar. Ngaranjin bagus-bagus ya, bagus-bagus ngaranjin nih. Kemudian orang-orang kafir berkumpul pada hari kedua, dan mereka memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar si Mihyar ibnu Abhar, Muhammad, apa aku nih kamu suruh untuk masuk ke dalam berhala mereka dan aku nanti ngomong? Ujar Nabi, lakukan aja ya. Artinya jin aja minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan banyak ulama-ulama bahari saking ketinggian ilmunya, jin banyak yang berguru. Salah satunya ada salah satu jin yang ikut Datuk Kelampayan mulai di Mekah sampai ke Martapura. Ya. Dan banyak, kalau dulu orang-orang soleh dulu, jin yang ikut kepada orang soleh, artinya mereka belajar. Kalau ini bubuhnya nompat jin. Kelakuan nang kayak jin, ya Allah, gawian nang kada baik sama sekali. Ya, kalau dulu jin yang ikut kepada manusia, kalau sekarang banyak manusia yang ikut kepada jin. Akhirnya berkumpul pada hari kedua dan mereka memanggil Nabi Muhammad SAW, dan mereka meletakkan habal di hadapan mereka dan mereka memberinya berbagai macam pakaian. Kemudian mereka sujud di hadapannya dan memohon kepadanya sebagaimana yang telah mereka lakukan pada hari pertama. Dan mereka berkata, wahai Habal, hari ini gembirakan kami dengan engkau berbicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habal berkata, ujar Habal, wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah seorang nabi yang benar dan agamanya adalah agama yang benar, dan Muhammad SAW mengajak kalian kepada kebenaran kalian, dan berhala-berhala adalah kebatilan. Jika kalian telah beriman dan tidak membenarkannya, maksudnya tidak membenarkan Muhammad, ujar si Mihyar tadi, kan masuk ke dalam perutnya si Habal. Kira-kira perutnya buncit juga tuh matanya. Jadi bila perut buncit itu ada jinnya tuh kamu. Wah, ini banyak lelaki yang betianan ya. Termasuk orang bepandir nih betianan juga dah. Kadang-kadang kepalanya tak higa, tak ke atas. Kadang-kadang tak sungsang kepalanya. Cuma belum keluar juga bayinya lagi. Bibinian ramping-ramping lelakian betianan berataan ya. Udah lakas berenakan semuaan lelakian nih. Nah, jadi dan tidak membenarkannya Muhammad, maka kalian akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka benarkanlah Muhammad karena ia adalah seorang nabi Allah dan makhluk berterbaik. Maka berdiri Abu Jahal. Wah, Abu Jahal sarik mendengar si berhalanya bepandir kayak itu, dan mengambil berhala tersebut dan memukulnya hingga jatuh ke tanah dan pecah, dan kemudian dibakarnya dengan api. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan perasaan gembira. Nabi senang karena si Mihyar ibnu Abrah ya membantu Rasulullah. Ini jinnya jin Islam. Jadi bila jin Islam itu bagus. Amun hendak bakawan, cuman kalau bisa jangan bakawan jin. Yang kena pas kita akhir hayat mengganggu. Kecuali memang fondasi kita kuat ya. Tapi kalau hendak bakawan jin ya bisa. Ada amalan-amalannya supaya kita bisa berteman jin, tapi ingat takutnya kita tidak tahan, harus kuat, pondasi iman kuat ya. Karena kalau kita kada kuat, kita malah kita yang terpengaruh dan di akhir hayatnya diganggunya. Ini na'udzubillah. Banyak orang berkawan bersahabat jin, banyak. Bahkan yang juga ya bertitel tokoh masyarakat banyak ya. Makanya kadang-kadang ada sesuatu yang bisa pakaramat si dini, kita bisa jin ya, bisa jin. Abu Jahal sarik banar dihampas si din berhalanya Habal tadi, salah bepandir. Kalau yang lain-lain tadi padahal Muhammad ini Muhammad seorang nabi ya. Nah, kemudian Nabi SAW memberi nama jin tersebut dengan nama Abdullah ibnu Abhar. Abdullah ibnu Abhar. Si jin Mihyar tadi dengarin Nabi Abdullah bin Abhar. Kemudian dia membuat syair
yang menceritakan bahwa ia telah membunuh Misfir. Aku adalah Abdullah ibnu Abhar. Sungguh aku telah membunuh sang durjana yang bernama Misfir. Aku telah membunuhnya karena kemungkarannya dengan pedangku di antara Safa dan Marwah. Jadi yang membunuh si Misfir tadi adalah Abdullah bin Abhar. Misfir kalau nang masuk ke dalam tubuh si berhala tadi yang menjelek-jelekan Rasulullah di hadapan kaum kafir Quraisy. Nah, karena kedurhakaan dan kesombongannya, dan karena ia menyalahi kebenaran dan berkata dengan sesuatu yang mungkar dengan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci, demi Allah aku tidak akan pergi meninggalkannya sampai Islam ditolong dan tampak, sehingga dicela atau dihinakan setiap orang yang sombong, yaitu setiap Yahudi dan orang yang beragama Nasrani. Seperti demikian juga tentara Kisra dan raja-raja Kaisar. Apa maksudnya? Jin saja membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umat sidin. Ini hikmah dari cerita yang kemarin yang panjang. Nah, jin saja membela Nabi. Bahkan jin menawarkan kepada Rasulullah untuk masuk kepada berhala Habal, supaya nanti bila buahnya menyembah, kena aku menjawab, menceritakannya. Nah, di sini kita jangan sampai kendor semangat dalam membela agama Allah, tentu dengan kemampuan kita. Seorang pedagang, dia mesti jujur, bagus dalam berdagang, selalu membela kebenaran. Nah, itu termasuk namanya membela agama Allah dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pemerintah, nah, wajib juga membela agama Allah dengan cara membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya membela itu cuma bahasa bahasa pinjaman. Kita tidak bisa membela, ya, tidak bisa. Agama Islam ini sudah agama yang dipelihara. Inna dina indallahil Islam. Jadi kita ini jakutai kisahnya maha membela-bela, padahal tetap aja kita ini, karena keberkahan itu akan timbul ketika kita jadi orang Islam yang baik, syariat dilaksanakan dengan benar, hukum ditegakkan. Insya Allah itu sudah termasuk bagian daripada pembelaan kita terhadap agama kita. Jadi jangan sampai kita meremehkan agama. Siapa meremehkan agama? Orang-orang yang melanggar syariat itu namanya orang yang meremehkan agama. Sudah nyata ini halal, ini haram, ini makruh, ini boleh, ini kada boleh, dilanggar sidin, dikerjakan sidin. Ini sama aja orang itu meremehkan agama Islam, walau dia orang Islam. Jadi kalau kita pengen punya peranan dalam Islam, hendaklah apa yang kita bisa. Oh, saya bisanya dengan tenaga. Kita dengan tenaga bantu apa? Kegiatan apa macam kita bantu. Oh, alhamdulillah saya diberi Allah kekuasaan, punya jabatan. Kita bantu agama Islam dengan jabatan kita, mempermudah ini apa macam. Oh, kita sebagai dai, sebagai ulama, sebagai ustadz, kita bantu untuk menebarkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Jadi tidak berhenti-henti. Oh, kita sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kita pengen membela agama Islam, kita didik anak-anak kita, ya, didik anak kita masing-masing dengan agama Islam, berpakaian yang muslimah, berakhlak yang mulia, beribadah yang tekun. Itu sudah bagian daripada orang yang membela agama Allah. Kita supan dengan si Abdullah ibnu Abhar. Abdullah ibnu Abhar. Coba malunya kenapa? Bangsa jin membela Rasulullah. Hebat jin, kalau hebat manusia daripada jin. Ya, hebat manusia. Cuman sayang jin kada bisa jadi manusia, manusia bisa berubah menjadi jin. Kelakuannya, gawiannya, akhlaknya,
Soalnya pengen melihat jin berubah jadi manusia, tak ada siwa. Tapi pernahlah melihat manusia berubah jadi jin, banyak. Wah, macam-macam mereka lakuannya nang kada baik tu jin berataan. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah, selalu diberikan Allah perlindungan dari manusia yang kada baik dan daripada jin. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-20. Dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Faqal qulna ya Nabi Allah ana astahyi. Qala laysa dhalik istihya'an, walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawal wal batan wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatal hayah ad-dunya wa asara al-akhirata 'ala al-ula faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u mina iman. Hadis yang ke-20. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Jadi hendaklah kita malu, ya, karena sekarang banyak manusia nang kada tahu malu. Iyalah, banyak manusia yang kada tahu malu. Jadi kita malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qulna ya Nabi Allah. Ujar para sahabat, mereka bertanya, wahai Nabi Allah, kami merasa malu. Nabi bersabda, yang demikian itu bukan malu. Ya, jadi malu itu kayak apa? Ana astahi, aku malu. Bukan kayak itu ya Rasulullah malu tuh. Ujar Nabi, malu itu walakin man istahya minallahi haqqal haya. Orang yang merasa malu, yang demikian itu bukan malu, tetapi orang yang malu dengan sebenarnya adalah hendaklah ia memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Nah, memelihara kepala apa? Maksudnya pemikirannya. Jangan sampai hal-hal yang kada baik dalam otaknya itu. Nah, itu ngarannya supan. Bukan supan, aku supan, bukan. Tapi ujar Nabi, orang yang malu itu orang yang memelihara kepala dan apa yang ada padanya, artinya memelihara pikiran otaknya, jangan berpikir nang kada baik, hendak menipu orang aja gawian, hendak membunguli orang aja gawian, hendak apa macam yang kada baik. Ada tahu supan, ya, maka Allah nak memberi otak, Allah nak memberi pikiran, Allah nak memberikan ilmu. Allah beri ilmu, digunakannya kada baik. Apa contohnya guru? Orang-orang yang menzalimi rakyat, mengambil hak rakyat, diberi Allah ilmu. Ilmu itu semuanya nur. Ilmu kesehatan kah, ilmu apakah, pemerintahan kah, itu nur semua. Diberi Allah ilmu, dan tidak semua orang diberi ilmu. Dia yang diberi ilmu mulai S1, 2, 3 sampai hebat, tapi sayang digunakan nang kada baik, kada supan kah dengan Allah nang memberi ilmu, ternyata ilmunya digunakan nang kada baik, kan dalam pikiran dia itu. Nah. Lalu orang nang supan tu ujar Nabi memelihara perut. Perut kita ini karunia Allah nang luar biasa. Coba kalau seandainya Allah kada menutup perut kita ini dengan kulit, ya nang sepeda motor nang tebulangkir, tahu lagi tebulangkir. Tahu tebulangkir, terbuka macam-macam oma kelihatan.
Nah, Allah tutup rapi perut kita dengan kulit. Ya alhamdulillah, sudah ditutup rapi dengan kulit, ditutup ulang dengan pakaian. Allah menutupi akan kitanya nang kada tahu supan. Sudah dibadahkan Allah ini halal, ini haram, ini makruh, tapi makan aja berataan. Ya, bahkan lebih rakus daripada binatang. Kalau kambing paling makanannya rumput aja, kalau rumput aja. Amun manusia ini rumput dimakannya, kambingnya dimakannya juga. Sampai kulit kambing dimakannya juga. Karena rakusan manusia. Sapi makanannya apa sapi? Ya rumput aja. Manusia habis seberataan kabati-bati sapi di apa namanya? Sop. Sampai buntut sapi di sopnya juga. Sampai nang di belakang tuh. Makanya juga. Untung aja bang tanduk sapi kan ditaguk sini juga. Kerakusan manusia. Ya, rumputnya bang dimakan ya rumputnya. Coba rumputnya ngarannya bayam, kangkung. Coba kayak kelinci makannya apa? Kangkung. Kalau manusia kangkung dimakannya, kelinci dimakannya juga. Haratnya rakus pada kelinci kan. Nah kada supan kajar ujar Nabi Muhammad kita nih ngarannya yang supan sebenarnya memelihara perut, dijaga perutnya, maksudnya dijaga daripada barang yang haram nang kada baik dan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Arwah Guru Saman menyebut parut ini lautan di sini. Al-batnu al-bahar, parut tu lautan. Nang apa aja masuk, nang apa aja masuk di parut. Kambing masuk, lumpia orang masuk. Nang apa aja masuk tiam di parut nih, ya Allah. Perut itu ya, kalau kami parut, kalau orang perut ya, perut itu mungkin cakanya kau pandil sarik benar ya. Ayo nang haram-haram dimasukkan ke dalam perut, nauzubillah. Karena idza dakhala al-halal fa kharaja al-halal wa idza dakhala al-haram fa kharaja al-haram. Kalau nang masuk di muntung kan bertempat di sini dia ya, makanya perutnya gena-genal. Apabila nang masuk haram, keluarnya haram. Apabila nang masuk halal, keluarnya halal. Padahal orangnya ahli ibadah, ahli masjid, ahli majlis, masya Allah, kalau zikir apa macam luar biasa. Tapi kalau sudah urusan makanan, wah, habis tuh bang, mikirakan. Wah, ini nasi kotak meratan di sini, hilang di jok sepeda motor, simpan sirin sudah. Minyak kurang, makanan bela acara hilangan, ya Allah. Diingat perut ini yang paling berat, kenapa tanggung jawabannya ya dari seluruh anggota kita kan hanya menahan berataan, nang apa aja makan terus, nang mengurangi timbangan masuk ke dalam perut juga, nang berdagang punguli orang masuk ke dalam perut juga, ya apa aja. Sedikit-sedikit ada memikirkan nang kada bagus ya, itu perut semua itu. Karena bila nang dimakan haram ini pasti pikirannya macam-macam. Itu jangan diabah guru, bila nyawa tak makan nang haram mangawai, tahu mangawai? Memanggil lagi nang haram ini, manggil lagi masuk pulang kawannya nang haram, panggil lagi masuk lagi dia. Kebiasaan bila tulak selawatan bawa kresek, bawa lumpia, bila tulak selawatan bawa kresek, bawa oti-oti, akhirnya menjadi kebiasaan nih kamu. Tapi lain pian lain boy, itu orang jauh. Nah, hendaklah ia mengingat kematian dan kehancuran. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya perhiasan itu ya bukan perhiasan ini ya, semua apa-apa gemerlap dunia, makanan yang nyaman-nyaman padahal duitnya haram,
ada namanya korupsi, ada namanya mar'ab. Tahu mar'ab? Ada namanya sesuatu yang tidak jelas, dianggar-anggarkan, dibikin-bikin, padahal nggak ada, cuman ada anggarannya. Nah itu bukan kantor paham sih Din. Itu hati-hati, dibawa bulik nukarakan ini ke anak bini tak umpat, memberi guru duit nang kayak itu tak umpat, keguruan guru kada tahu apa-apa, kuitan di kampung kada tahu apa-apa sih Din, tahunya beribadah aja, ngaran orang tua. Seorang begawi di kota bagus, jabatan punya macam-macam, tapi nang haram-haram dikirimi ke kuitan, nauzubillah. Kuitan gak tahu apa-apa. Ya, siapa kena nang berdosa, siapa nang menggawi nang berdosa. Kena kita lanjutkan pulang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita sekeluarga selamat dunia akhirat. Insyaallah subuh depan ya, kalau mungkin nanti panitia mengizinkan, saya wakilkan ke mantu saya atau nanti terserah panitia. Artinya ulun pamit subuh depan atau Selasa, karena kami berangkat malam Selasa itu jam 2, kumpul di kantor untuk melaksanakan ibadah umrah dan pesawat pertama dari Balikpapan menuju Jeddah, menuju Surabaya dulu. Nanti dari Surabaya baru menuju Jeddah. Ya mohon doanya dalam perjalanan ibadah umrah kami, mudah-mudahan diberikan Allah kelancaran, kemudahan dan keselamatan, dan kita kembali nanti dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah saya akan mendoakan seluruh jamaah Masjid Meninjau Assalam dan juga pemirsa yang dimanapun setia mengikuti kegiatan ini, khususnya di subuh Selasa. Kita nanti akan mendoakan secara khusus di tempat-tempat mustajabah di kota Makkah maupun di Madinah. Mudah-mudahan umrah yang kami lakukan bersama dengan para jamaah-jamaah yang tergabung dalam PT Sultan Az-Zikra Wisata, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan pian barataan dan keluarga kawak berumrah untuk ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa ala niyatin shalah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim wa anna ya rahman wa anna ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fid din 'alimna rusda, rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa khairu fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.